Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk dalam bab jamak antara dua solat dalam safar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul jam'i baina sholataini fis safar. Bab menjama antara dua solat di dalam safar. Ini bab setelah kita membahas sebelumnya sifat solat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat, maka beliau menyebutkan beberapa bab pelengkap di dalam bab solat yang butuh juga kita ketahui terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan solat 5 waktu. Terkait dengan solat 5 waktu. Di antaranya adalah masalah solat di dalam safar. Dalam solat, dalam safar, ketika seorang safar. Solat pada asalnya adalah solat 5 waktu, sebagaimana disyariatkan. Dan boleh saat safar kita jamak. Dan di dalam safar itu ada 2 jamak, ada jamak sempurna dan ada jamak qasar. Jamak sempurna artinya kita tidak mengurangi rakaatnya, cuman kita gabungkan. Kita jamak sholatnya di satu waktu. Nah, ini nanti berlaku sebelum kita memulai safar. Atau setelah sampai di tempat kita tinggal, kembali ke mukim yang tadi saat di safar kita akhirkan. Ini namanya jamak sempurna. Yang kedua ada namanya jamak qasar, nanti akan disebutkan bab khusus oleh penulis setelah ini. Jamak qasar ini hanya berlaku saat safar saja. Hanya berlaku saat safar. Sampai ke tempat tujuan, itu masih dihukum safar, sampai kita kembali ke tempat tinggal kita. Karena saat safar di sini maksudnya bukan saat berjalan. Saat berjalan bukan. Itu mencakup saat kita bersafar, lagi jalan di perjalanan, dan saat kita sampai ke tempat tujuan. Itu masih masuk dalam hitung safar sampai kita kembali ke tempat tinggal kita. Ke tempat tinggal kita. Itu maksudnya saat safar. Jadi jangan dipahami safar itu saat berjalan saja. Bukan. Walaupun kita tidak berjalan, kita sudah tinggal, singgah di suatu tempat, tapi bukan mukim. Bukan tempat mukim kita. Maka itu tetap dinamakan apa? Safar. Kita lihat hadis yang beliau bawakan. Kata beliau, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati adh-dhuhri wal 'ashr. Idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal isya. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat dalam safar antara zuhur dan asar apabila beliau 'ala dhahri sayr. Sedang dalam keadaan bersafar di atas punggung jalan, artinya sedang melakukan apa? Perjalanan. Dan menjama antara maghrib dan isya. Ini terdapat isyarat bahwa yang dijama itu adalah zuhur asar dan maghrib isya. Itu yang mau disampaikan. Adapun subuh tidak dijama. Adapun subuh tidak dijama. Jadi yang dijama yang ini. Nabi menjama antara zuhur asar dan maghrib isya. Boleh jama takdim, boleh jama takhir. Boleh jama takdim dan boleh jama takhir.
Ini yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan di hadis ini. Kemudian berikutnya, setelah beliau menyampaikan hadis tadi bahwa di jamak adalah maghrib, isya, duhur, asar. Nah sekarang beliau sampaikan jamaknya bagaimana. Jamaknya bagaimana. Kata beliau, bab qasri sholat fi safar. Bab mengqasar sholat dalam safar. Bab mengqasar sholat di dalam safar. Mengqasar di sini maksudnya yang rubaiyah saja ya. Yang sholat 4. Adapun yang 2 sama 3 tidak ada qasornya. Tidak ada qasar. Qasar artinya dikurangi. Qasar artinya dikurangi. Kata beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan qasar sholat dalam safar. Beliau bawakan hadis bagaimana yang dimaksud dengan qasar sholat dari dalam safar. Kata beliau an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala ruk'ataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Masya Allah. Saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, kata Abdullah bin Umar. Maka adalah beliau tidak menambah dalam safar di atas 2 rakaat. Berarti qasornya itu adalah 2 rakaat. Jadi 4 duhur, 4 asar, jadi berapa? 2. 4 isya jadinya 2. Dipahamkan? Nah, ini yang disebut sini, itu yang dimaksud qasar. 4 jadi 2. Itu yang dimaksud qasar. 4 jadi 2. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Abu Bakar, Umar, Utsman juga seperti itu. Artinya qasar ini melakukan 2 duhur, 2 asar, 2 isya, itu bukan hanya Nabi SAW. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Dan ini hukumnya adalah rukhsah, keringanan, bukan kewajiban. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Jamak qasar bagi musafir adalah apa? Rukhsah, keringanan, bukan kewajiban. Kenapa perlu antum tahu ini? Bukan kewajiban tapi keringanan. Artinya kalau antum sholat sempurna, padahal antum lagi safar, tidak dosa. Tidak apa? Berdosa. Karena ini apa? Keringanan, bukan kewajiban. Beda kalau antum berpendapat ini adalah wajib, berarti dosa kalau antum sholat sempurna. Berdosa kalau antum sholat apa? Sempurna. Jelas ya? Ini hukumnya. Dan dengan ini selesai. Dan ini selesai masalah jamak setelah itu dan jamak qasar. Kemudian kata beliau rahimahullah, babul Jum'ah, bab tentang Jumat. Iya. Bab tentang Jumat. Ini juga terkait dengan solatnya. Terkait dengan apa? Solatnya. Beliau bawakan ya di bab solat. Kan terkait dengan solat. Dibawakan juga biasanya di toharoh terkait dengan mandinya. Dibawakan di toharoh terkait dengan mandinya. Cuma ini di kitab sholat berarti tentang apa? Sholat Jumatnya dan apa yang ikut tentang hukum sholat Jumat. Kata beliau rahimahullah an Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna rijalan tamaru fi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyudinhu. Faqala Sahal min tarfa'il ghabah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara nas wa ra'ah. Wa 'alal mimbar tsumma raka'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Tsumma ada hatta faragha min akhir salatihi tsumma aqbala 'alan nas. Faqala ya ayuhan nas innama sana'tu hadza li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati. Fi labdin fa shalla wa huwa 'alaiha tsumma kabbara 'alaiha tsumma raka'a wa huwa 'alaiha tsumma nazala al-qahqara. Ini yang diinginkan dalam hadis ini bahwa di dalam Jumat itu disunahkan ada mimbar untuk khotib. Kata beliau dari
Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahasanya orang-orang berdebat tentang mimbar Nabi SAW. Dari kayu apa dia? Berdebat tentang mimbar Rasulullah SAW. Dari kayu apa dia? Ya, dari kayu apa dia? Maka berkata ya Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dia adalah min turfa'il ghabah. Dia adalah dari turfa'il ghabah. Apa itu turfa'il ghabah? Turfa'il ghabah itu ya dia nama pohon. Kata mereka mirip dengan pohon cemara yang kita kenal. Iya. Hanya saja pohon cemara lebih besar daripada dia. Lebih besar daripada dia. Biasanya dia tumbuh, kata para ulama, di tanah yang tandus. Bisa dia tumbuh di tanah-tanah yang tandus. Maksudnya tanah yang kering. Seperti Madinah, tempatnya. Itu tempatnya. Jadi itu kata Sahal. Ya, tentunya belum tahu kenapa. Karena belum sahabat Nabi SAW. Ditahu dari mana belum ambil mimbarnya. Dan terbuat dari apa. Dan terbuat dari apa. Dan belum, sebagaimana kebiasaan. Sebenarnya sampai di situ saja yang diinginkan. Jelas ada mimbar. Kemudian beliau ceritakan kelengkapannya. Saya telah melihat Nabi SAW maksud untuk menguatkan bahwa ini kenapa beliau tahu. Saya melihat Nabi SAW berdiri di atasnya. Beliau bertakbir dan manusia bertakbir di belakangnya. Dan beliau di atas mimbar. Kemudian beliau ruku dan turun ke belakang. Turun kohokoro. Turun kohokoro itu turun mundur. Turun dalam keadaan apa? Mundur. Sampai beliau sujud di bawah mimbar. Kemudian kembali lagi berdiri sampai selesai sholat. Dan beliau setelah sholat menghadap ke manusia dan berkata, wahai manusia, saya lakukan ini supaya kalian ikut sholatku dan supaya kalian mempelajari sholatku. Jadi tujuan Nabi sholat di atas mimbar adalah untuk mengajarkan orang bagaimana sholat. Bagaimana apa? Sholat. Iya, ini menunjukkan boleh kita sholat di atas mimbar kalau untuk membabi ta'lim. Supaya orang semuanya lihat. Supaya semua orang apa? Lihat. Iya. Dalam riwayat lafaz dikatakan, beliau sholat di atas mimbar. Kemudian beliau takbir di atas mimbar. Kemudian beliau ruku di atas mimbar. Kemudian beliau turun ke belakang. Turun mundur. Untuk sujud. Iya. Ini alhamdulillah pembahasan kita terkait dengan mimbar. Terkait dengan mimbar. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala jaa rajulun wan nabiyyu yaktub an-nasa yaumal jum'ah. Ini terkait dengan khutbahnya. Ya. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata datang seorang lelaki dan Nabi SAW dalam keadaan sedang berkhutbah kepada manusia di hari Jumat. Faqal as-sallaita ya fulan? Qala la, qala kum farka rak'atain. Wa fi riwayatin fasalli rak'atain. Iya. Nabi SAW berkata, apakah kamu telah sholat wahai si fulan? Dia bilang tidak. Maka kata Nabi, berdiri sholat 2 rakaat. Maka dia pun sholat 2 rakaat. Hadis ini ada 2 masalah. Masalah pertama, di hari Jumat itu ada khutbah. Karena sekarang Nabi lagi khutbah, dia masuk. Masalah kedua, bagaimana kalau kita masuk, imam sedang khutbah. Apa kita sholat 2 rakaat, tahiyat masjid, atau kita langsung duduk? Atau kita langsung duduk. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah ini.
Seorang yang masuk masjid dalam keadaan imam khotib sedang khutbah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian pula ashabul hadits, mereka mengatakan disyariatkan untuknya solat. Berdalil dengan hadits ini. Disyariatkan untuknya apa? Solat. Berdalil dengan hadits yang ada di hadapan kita. Paham kan? Sementara Imam Malik, Abu Hanifah jadi terbagi dua. Ulama madhab. Imam Malik dan Abu Hanifah berkata dia langsung duduk, tidak solat. Iya, tidak sholat. Berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran maka dengarkan dan diam. Ya, kalau orang sholat kan tidak diam. Sementara khotib kan ada baca Quran. Paham kan? Itu dalil pertama. Dalil mereka yang kedua. Katanya Nabi SAW bersabda, idza qulta li sahibik ansit yaumal jum'ati faqad lagaut. Kalau kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat, maka kamu telah lalai. Ini bukan lagi bilang diam, tapi dia banyak. Ada gerakan, ada juga apa? Bacaan. Dipahami kan? Ini yang dipakai oleh Imam Malik, demikian pula Abu Hanifah. Imam Malik dan demikian pula Abu Hanifah. Iya. Setelah itu mereka saling menjawab tentang apa yang mereka pakai berdalil. Kalau orang-orang mengatakan ya sunnah untuk duduk, untuk sholat, mereka jawab ya dengan ya beberapa jawaban. Orang-orang yang mengatakan sunnah, iya, mereka katakan hadis di buku ini adalah yang mengkhususkan ayat tadi. Ayat tadi disuruh diam kan? Suruh dengar. Hadis ini membolehkannya, mengkhususkannya. Itu jawaban mereka. Asalnya memang kita harus diam. Tapi kalau kita masuk, belum sholat 2 rakaat, kita disuruh sholat. Dipaham itu kata mereka. Bantahannya. Hadis ini adalah mengkhususkan perintah untuk diam. Artinya kita asalnya diam, tapi kalau sholat 2 rakaat boleh. Itu jawaban dari Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad. Iya. Dan yang punya pendapat yang kedua juga menjawab hadis dari pendapat yang pertama. Ya, cuman jawaban mereka tidak tidak terlalu kuat kalau dijawab itu hadis. Yang paling kuat adalah mengatakan mendengarkan khotib adalah sunnah, adalah wajib. Sementara melakukan sholat itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Kalau bertentangan antara wajib dan sunnah, kita harus melakukan yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Itu jawaban yang paling kuat yang mereka pakai untuk jawab. Yang mereka pakai untuk jawab. Kalau antum bisa kompromikan sambil sholat dan sambil mendengar imam, mendengar khotib, paham kan? Boleh. Ya, yang jelas ini masalah sholatnya sunnah ya, hukumnya memang. Artinya kalau antum duduk juga tidak masalah. Cuman boleh nggak sholat, begitu pembicaraannya. Kalau antum langsung duduk tidak ada masalah. Cuman boleh nggak sholat di situ. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sholat 2 rakaat. Sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak, langsung duduk saja. Langsung duduk saja. Iya, kalau antum bisa kompromikan silakan. Atau imam lagi tidak berkhutbah, misalnya dia baru salam, dah antum masuk, ya langsung saja sholat. Kan imam lagi tidak khutbah, itu namanya kompromi. Itu namanya apa? Kompromi. Pas imam lagi duduk, tidak lagi khutbah, belum sholat, dikompromikan. Dikompromikan. Iya. Kemudian berikutnya terkait dengan khutbahnya, itu disinggung bahwa dalam Jumat ada khutbah. Kemudian berikutnya berapa kali khutbah? Nah, kata beliau rahimahullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatain wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Ini dia. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali khutbah dalam keadaan berdiri.
dan beliau pisah antar keduanya dengan duduk. Banyak hal di sini. Pertama, sunnah berkhutbah 2 kali. Kemudian sunnahnya berdiri. Kemudian antara 2 khutbah itu dipisahkan dengan duduk. Dipisahkan dengan apa? Duduk. Antum paham ini? Ini sunnah mudah sekali. Ya, mudah sekali dipahami, alhamdulillah. Berikutnya lagi, An Abi Hurairah, ini terkait dengan khotibnya tadi. Sekarang terkait dengan al-maktubah yang diajak bicara, yang dikhutbahkan kepadanya, yaitu makmum jamaah. Apa yang harus mereka lakukan ketika khotib? Ya, berkhutbah. Kata beliau An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imam yakhthub faqad lagaut." Tadi hadis yang dipakai berdalil bahwa harus langsung duduk kalau sedang berkhutbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu diam pada hari Jumat dan imam sementara sedang khutbah, maka sungguh kamu telah lalai. Ini menunjukkan bahwa para makmum ketika khotib berkhutbah, mereka diam mendengarkan khutbahnya si khotib. Kemudian terkait dengan makmum lagi, terkait dengan makmumnya lagi ketika mereka datang ke masjid, apa yang sunnah bagi mereka? Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ittasala yaumal jum'ati tsumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan akron wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa di hari Jumat disunahkan untuk mandi Jumat. Kemudian disunahkan untuk bersegera ke masjid. Ya, kata bola dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia pergi di jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban unta. Siapa yang pergi di jam yang kedua, seakan-akan dia berkorban sapi. Siapa yang pergi di jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban kambing jantan. Dan siapa yang pergi di jam yang keempat, seakan dia berkorban ayam. Siapa yang pergi di jam yang kelima, seakan-akan dia berkorban telur. Dan ketika imam khotib sudah keluar, sudah naik mimbar, maka malaikat akan hadir mendengarkan peringatan itu. Mendengarkan peringatan ini. Ini anjuran untuk bersegera dalam pergi ketika sholat Jumat. Kita ke sholat Jumat. Kemudian jam berapa dilakukan sholat Jumat? Waktunya. Kata beliau rahimahullah, an Salamah ibn al-Aqwa, fakana min ashabis syajar. Min ashabis syajarah. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhum qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa al-hitar dillun nastadillu bih. Wa bi lafdhin kunna nujammi' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams thumma narji'u fa natatabba'ul fai'. Masyaallah. Kata beliau dari Salamah ibn al-Aqwa, beliau berkata dari Salamah bin Aqwa adalah beliau termasuk ya ashabus syajarah, yaitu yang membaiat Nabi SAW di bawah pohon yang telah diampuni dosanya. Radhiyallahu taala anhum, beliau berkata, kami sholat bersama Rasulullah SAW di sholat Jumat, kemudian kami pulang dan tidak ada bayangan untuk tembok-tembok kami yang kita berlindung dengannya. Dan lafaz kami berkumpul bersama Rasulullah SAW apabila matahari tergelincir, kemudian kami kembali dan kami mencari fai. Maksudnya kami mencari bayangan. Hadis ini menunjukkan bahwa ya, waktu sholat Jumat. Para ulama membagi dua pembicaraan dalam masalah ini. Pertama, akhir waktunya. Sepakat para ulama akhir waktunya adalah masuk waktu asar. Itu disepakati. Kemudian mereka berselisih awalnya.
Itu saja. Mereka berselisih awal daripada sholat Jumat. Itu yang mereka berselisih. Kapan awalnya? Kalau mayoritas seperti waktu duhur itu awalnya. Yaitu pas zawal. Kalau sudah tergelincir matahari, sudah. Masuk waktu duhur. Itu imam tiga yang berpendapat seperti itu. Kecuali satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini nanti buahnya, ada buahnya ini. Dari pendapat Imam Ahmad ini. Imam Ahmad berpendapat, yang masyhur dari beliau, masuk waktunya seperti masuk waktu Id. Itu sudah masuk. Itu awal. Itu pendapat beliau. Awal waktu Jumat adalah awal waktu sholat Id. Kapan awal waktu sholat Id? Di waktu sudah matahari naik sekadar setombak. Paham kan? Ini pendapat ada buahnya, nanti antum harus perhatikan baik-baik. Iya. Harus perhatikan baik-baik. Mereka Imam Ahmad, iya, dia berdalil dengan riwayat yang pertama. Dia pertama kan dibilang laisa lihiton dillun nastadillu bih. Tidak ada tembok naungan yang kami bisa bernaung dengannya. Berarti tidak ada bayangan. Iya kan? Berarti kan sebelum masuk waktu kan ada bayangan. Sebelum masuk apa? Waktu duhur. Karena kalau sudah masuk waktu duhur berarti sudah ada apa? Bayangan. Itu dia pakai untuk berdalil. Iya. Dia pakai berdalil. Cuman mayoritas lebih berpegang dengan waktu duhur karena lebih jelas di riwayatnya hadis. Kan itu lafaz umum. Tidak ada bayangan. Tapi riwayat yang kedua kan telah matahari tergelincir. Iya kan? Ini lebih jelas. Kan kalau matahari tergelincir juga belum ada bayangan. Kan baru sedikit bayangannya. Anda paham kan? Kan waktu zawal kapan? Kan waktu zawal itu kan bayangan sedikit ke arah timur. Ya tentunya belum bisa bernaung. Bukan berarti tidak ada bayangan sama sekali. Cuman lihat kan lapannya. Tidak ada bayangan yang kami bisa pakai bernaung. Karena waktu zawal kan kalau antum pakai bernaung gimana caranya? Karena memang pendek. Akan banyak panjang bayangannya itu kalau nanti mendekati waktu asar. Jadi ini menjelaskan hal tersebut. Yang kedua alasannya Jumat itu kan pengganti dari duhur. Kan begitu. Berarti kalau duhurnya waktu zawal, sama Jumat juga waktu zawal. Dipahami ini? Dari pendapat ini berarti boleh sholat jamaah asar ke waktu Jumat. Karena kenapa? Dia pengganti duhur. Sekaligus dilakukan setelah masuk waktu duhur. Kalau Imam Ahmad mengatakan tidak boleh jamaah asar ke Jumat. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Itulah buah dari pendapatnya. Karena dia punya pendapat bahwa sholat Jumat boleh dilakukan sebelum waktu. Ketika dilakukan sebelum waktu, boleh kan antum sholat asar? Kan tidak boleh. Makanya fatwa mereka adalah tidak boleh jamaah asar ke Jumat. Ini sebabnya. Sebabnya di sini. Kan mereka lakukan sebelum apa? Waktu. Adapun kalau dilakukan setelah waktu, mereka katakan boleh. Mereka katakan apa? Boleh. Jelas alasannya kan? Saya kemudian berikutnya. Ini terkait dengan apa yang dibaca pada hari Jumat. Terkait dengan apa yang dibaca pada hari Jumat. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumil jum'ati alif lam mim tanzil sajadah wa fitani hal ata 'alal insan. Adalah Nabi sallallahu kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat subuh hari Jumat dengan alif lam mim tanzil yaitu surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua beliau baca hal ata 'alal insan. Ini sunnah. Bagi seorang yang melakukan sholat untuk sholat subuh Jumat untuk membaca surat Sajadah rakaat pertama, surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Hadisnya jelas, alhamdulillah. Iya.
Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Karena kita tidak bisa doro ini. Tidak bisa selesai. Karena sampai kitab haji. Iya. Masalahnya sampai kitab haji. Jadi puasa, zakat, sholat, zakat, puasa baru haji. Tapi insya Allah ini yang panjang kan sholat saja. Yang panjang adalah kitabus sholat. Ya, yang panjang. Kalau zakat pendek, puasa juga pendek, haji juga pendek insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan.